Saya mau jujur, ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Nah, dia pegang tangan saya, dia pikir mungkin saya akan terangsang. Apaan sih bang? Jangan kayak gitulah. Nggak, saya cuma pengen pegang aja tanganmu, ternyata kulitnya sama dengan kulit saya. Bang, nggak enak bang, beneran bang. Lagian ini juga ada CCTV juga, saya nggak enakan lah. Ya udahlah, nyalakanlah semua lampunya, saya bilang. Kalau sudah ada dua orang manusia, maka yang ketiganya adalah tai lalat. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Yo tai lalat yo. Kita akan membahas kembali seorang pendeta pahlawan tai lalat yang kali ini dia akan terkaget-kaget nyawanya ketika membuka video ini dan rekam jejaknya, sahabat. Memang rekam jejak itu menyakitkan sekali. Di video kali ini kita akan satu padukan si pahlawan tai lalat ini dengan dua orang pastor, ya, pastor dan pendeta lah, perempuan ya sahabat. Dua-duanya ini bernama Sarah, dan Sarah ini pernah ada masalah dengan pastor tai lalat ini, dan saya pun jadi tahu kalau di ulungnya pastor ini ada tai lalat gitu kan. Dan di awal ini saya mau sampaikan kepada para oten, ini saya lakukan bukan karena apa-apa ya, bukan karena saya benci kepada si tai lalat ini, bukan, tapi karena memang dia duluan yang memulai, terutama ketika dia menghujat pernyataan Soekarno, pemerintah negara Indonesia, dan yang paling pedih itu adalah dia mengatakan orang yang membela Palestina itu antek-antek Palestina dan harus keluar dari Indonesia ini yang sangat menyakitkan menurut saya. Dan ini juga nanti yang akan saya sandingkan dengan video khotbahnya pendeta Sarah, sahabat. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu track record atau rekam jejak dari seorang pastor tai lalat ini. Dulu dia pernah bermasalah dengan pastor Sarah, dan saking sakitnya hati pastor Sarah ini terhadap Joshua Tewu ini, dibuka semua tabir tentang Joshua Tewu ini, sahabat, terkhusus tentang perlakuan bejat dari Joshua Tewu ini kepada dirinya. Ini pengakuan dari pastor Sarah ya, dan videonya itu masih ada di YouTube. Berikut pernyataan dari pastor Sarah itu. Hanya saya mau ngasih tahu bahwa Joshua Tewu itu seorang yang sabu dan mencoba mencabuli saya. Jadi saya belilah, saya datang. Ya udah bang, ini bang, aku dari lobby. Nah udah sampai di lobby, ya udah saya turun lagi dengan pakaiannya celana pendek. Saya bilang, ini bang, aku balik ya gitu. Tapi dia bilang, kamu mau kemana? Ya aku mau packing lah, besok aku pulang. Udah deh makan gitu kan. Terus kamu nggak temanin saya? Ngapain aku temenin? Kan ada kakak di atas itu, aku bilang sama suami. Iya sih, katanya. Emang kamu nggak mau nemuin kakak kamu sama mas Tommy juga? Ngapain? Lagian mau ngomong apa, kan juga gereja juga udah tutup kan gitu kan. Ya tapi kan masih ada di ruang studio. Terus saya bilang, ya udahlah bentar, tapi aku nggak bisa lama ya gitu. Begitu nyampe di atas saya lihat kok gelap gitu ya. Jadi modus ya dia. Loh kok gelap bang gitu? Berarti mereka udah pada pulang. Nggak tahu katanya. Tom, dia tanya-tanya. Acting saudara. Ayo udahlah bang, aku balik lah, aku turun lah. Gak ada orang juga, gelap di sini gitu kan. Ya udahlah, udah terus naik, gimana sih kamu? Nah, tadi abang bilang ada kakak, ada si Mas Tommy. Orang gak ada siapa-siapa di sini, masa kita berdua di sini? Saya bilang gitu. Terus kenapa emang kalau berdua? Kamu takut saya perkosa, dia bilang. Ya enggak gitu sih, tapi kan ya enggak bagus juga. Karena kalau misalnya sekalipun kita dua hamba Tuhan, kalau setan lewat gimana? Kamu gak percaya sama saya? Ya aku percaya, tapi aku gak percaya sama setan. Kalau setan udah masuk di pikiranmu mau bagaimana? Udahlah aku turun gitu. Terus bilang, ini kan udah saya nyalakan lampunya. Terus temanin saya makan gitu.
Bang, nggak enak bang, beneran bang. Lagian ini juga ada CCTV juga. Saya nggak enakan lah. Enggak lah bang. Lagian nggak benar kayak gini. Lagian abang kok abang bilang pula kakak sama si Mas Tommy masih ada orang, nggak ada orang gini. Ya kan saya nggak tahu orang saya gitu. Kamu bilang saya di lobi, saya langsung dari lift. Mana saya singgah ke gereja. Ya tapi kan tadi kan aku tanya orang kakak sama Mas Tommy di sini. Terus jadi bagaimana, kamu temenin saya makan atau tidak? Dia malah lebih galak sama. Dia bilang, ya udahlah. Nyalakan semua lampunya. Saya bilang, di gereja aja kita ini makan. Udah makan di situ. Akhirnya makan di ruang studio. Nah, dia pegang tangan saya. Dia pikir mungkin saya akan terangsang. Apaan sih bang? Jangan kayak gitulah. Nggak, saya cuma pengen pegang aja tanganmu. Ternyata kulitnya sama dengan kulit saya. Mana ada sama, kulitmu itu udah tua, kulitku masih muda. Terus dia ketawa. Dia cubit kulit saya. Apaan sih kau ini? Udahlah aku mau pulang aku. Aku mau packing. Saya berdiri, saya tinggalkan dia, ditariklah tangan saya. Tunggu sebentar, dia bilang gitu. Nggak suka aku kayak gini. Yang gak usah perlu pakai pegang-pegang, kalau mau cerita aja. Gak usah pakai pegang-pegang, gue suka. Iya, itu kan karena saya anggap kamu adik saya. Ya adik pun dia jangan kayak gitu. Ingat loh, gue bilang gitu. Setan itu bisa di mana-mana. Kita kan dua hamba Tuhan, mana mungkin ada setan. Siapa bilang? Kau kira banyak pendeta jadi setan, gue bilang. Saya bilang gitu, saudara. Ya yang pasti bukan kita, ya belum tahu. Cukup ya sahabat, takutnya nanti kalau terlalu lama kita putar, kita dengarkan cerita horor ini, ada yang itu. Ya, cukup sampai di situ. Setidaknya kita dapat gambaran bahwa rekam jejak si Joshua T.U. Taik Lalat ini memang cabul sahabat ya. Memang bejat begitu dari pengakuan Pastor Sarah ini. Dirunut tadi ceritanya, dia dari lift lalu mengantarkan barang, lalu ketika mau pulang ditahan sama Taik Lalat. Tunggu dulu, kok cepat-cepat? Ini kayak kita nonton film penjahat tahun 1990-an ya. Mungkin 1980-an lah. Ya, film-film di zamannya Joshua T.U. ini. Mungkin dia terinspirasi ya dari film-film itu, penjahat yang melakukan keinginan pemerkosaan terhadap targetnya. Sekarang dia lakukan juga, dia cobakan juga ilmu film itu gitu. Lalu dikatakan tunggu dulu, ditariknya tangannya. Kok cepat-cepat kali, main-mainlah sini dulu gitu kan. Dan pernyataan Sarah pun sebetulnya ada yang aneh juga loh. Kan ada kakak, ada si Tom. Dia ini memastikan ya si Sarah ini ada orang nggak di sini. Ya, dia memastikan iya ada, tapi kan masih ada ruang kosong di studio katanya. Dan akhirnya mereka berdua ke studio. Lalu setibanya di studio itu gelap gulita. Si Sarah pura-pura kaget, kok gelap gulita dan tidak ada orang. Katanya tadi ada ibu sama si Tom. Loh, kan di ruang yang lain. Kan mereka sudah sepakat mau ke studio berdua. Iya, gelap-gelapan lah. Nah, ketika di gelap-gelapan itu, inilah. Kalau sudah ada dua orang manusia, maka yang ketiganya adalah Taik Lalat. Kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah Taik Lalat. Bergeraklah secara dinamis Taik Lalat itu ketika berdua-duaan di ruangan gelap, studio lagi. Dan di sana dimulailah aksi belai membelai tangan. Dipikirnya aku terangsang, kata si Sarah. Sebenarnya iya. Tapi dalam ceritanya enggak katanya ya. Dan kalimat lucunya lagi adalah ketika Sarah ini, enggak, saya enggak mau bang, saya enggak mau. Nanti ada setan. Kita kan berdua hamba Tuhan, mana ada setan di sini. Ya mana tahu abang setannya. Pokoknya sudah seperti ini horor ceritanya, tetap ada yang koplak juga kalimatnya itu sahabat. Tapi intinya adalah rekam jejak si JT ini sudah dibongkar oleh si Sarah yang merupakan teman mainnya dulu. Dalam klarifikasinya dia katakan, jangankan berdiri, melihat si Sarah saja si JT nggak nafsu katanya. Sampai ulungnya pun nggak bisa berdiri kalau dilihat dan disentuh. Berdirinya kalau dipegang. Koplak betul ya. Oke, kita pindah kepada Ibu Sarah yang satu lagi sahabat, pendeta Sarah yang satu lagi. Pendeta Sarah yang satu ini membantah apa yang disampaikan oleh si JT, terutama ketika si JT ini mengusir orang-orang Indonesia yang membela Palestina. Dan apa kata pendeta Sarah? Berikut pemaparannya. Saya mau jujur, ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen.
Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Alhamdulillah dan terima kasih serta respek saya kepada Ibu Pendeta Sarah satu ini. Anda sudah menyuarakan yang benar karena memang demikianlah faktanya. Umat Islam ini mengorbankan tenaga, mengeluarkan uang untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Karena memang demikianlah kita diajarkan di dalam Islam ini, bagaimana solidaritas sesama umat Islam. Ya dalam Kristen pun sebetulnya diajarkan juga. Nah yang dilakukan si Oten malah cabul-cabulan. Selain cabul-cabulan juga mereka rael-raelan, sahabat. Agama Oten tapi ngakunya rael, kan ongo namanya itu. Dengarin nih ya ceramah khotbahnya pendeta Anda ini yang benar nih, yang jujur. Dan sebetulnya Pastor Sarah yang satu tadi, teman mainnya si Joshua Tewu itu juga jujur, sahabat. Jujur tentang kelakuan pinditnya. Terus terang ya saudara, kalau mau jujur memang ada banyak yang membuat saya pun tidak suka di dunia kekristenan atau dunia pelayanan. Memilih atau memutuskan menikah dengan suami saya yang ini pun, saya tadinya tidak mau, apalagi dia tahu dia seorang pendeta. Saya sangat anti banget karena saya udah tahu banget dunia pelayanan. Dari 100%, ibaratnya 100%. Dari 1 sampai 10, yang benar, yang tulus dan bukan modus, jujur saya katakan, itu hanya sepertiga saja. Kampret.